Nah, sekarang kalau kita lihat, apakah benar bahwa presiden itu sudah melanggar konstitusi? Menurut saudara Denny Indrayana, Prof. Denny Indrayana, diuraikan bahwa itu sudah memenuhi persyaratan, sudah memenuhi pelanggaran-pelanggaran konstitusi. Bahwa DPR tidak memproses itu bukan berarti tidak melanggar konstitusi. Kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Presiden Jokowi yaitu terindikasi, saya melihat bahwa ini juga sudah jelas melanggar. Namanya Perpu dikeluarkan kalau ada kegentingan memaksa. Nah, di mana kegentingan memaksa? Ini seolah-olah ada katanya krisis ekonomi global, lalu dikeluarkan Perpu. Tapi krisis ekonomi global itu bagaimana yang bisa dikeluarkan sebagai Perpu? Apakah cuma resesi? Kalau resesi saja, itu ya dimanapun sudah biasa, itu resesi 2 quarter turun, lalu kemudian naik lagi gitu. Itu sudah biasa. Sebelum itu, Undang-Undang Cipta Kerja itu sudah dinyatakan inkonstitusional. Jadi itu sudah melanggar konstitusi, itu oleh MK gitu. Inkonstitusional meskipun ada embel-embel bersyarat. Artinya kalau tidak dibenarin itu inkonstitusional. Dan sampai sekarang tidak dibenari, ya, tidak ada dikoreksi gitu. Dan yang ada dikeluarkan Perpu. Maka Perpu Cipta Kerja harusnya adalah melanggar konstitusi. Kalau melanggar konstitusi itu adalah pengkhianatan kepada negara, bahwa presiden yang melanggar konstitusi di dalam Undang-Undang 169 butir B itu dinyatakan sebagai pengkhianat negara. Presiden ini dipilih oleh rakyat dalam koridor konstitusi, harus taat terhadap konstitusi. Nah, ini yang membuat guidance dari pengelolaan negara kita berikut dengan DPR, ya, harus berpegang semua pada itu. Nah, yang tadi terhadap pengkhianat negara terhadap konstitusi, taat konstitusi itu adalah melanggar konstitusi di dalam Undang-Undang Pemilu yang pasal 169 ayat D di dalam penjelasannya, yaitu kriteria presiden adalah tidak pernah berkhianat terhadap negara. Jadi itu kriterianya, tidak boleh berkhianat terhadap negara. Apa yang dimaksud dengan berkhianat kepada negara? Salah satunya adalah tidak pernah melanggar konstitusi. Nah, kalau melanggar konstitusi artinya berkhianat. Nah, kalau melanggar konstitusi artinya sudah tidak memenuhi kriteria sebagai presiden lagi. Nah, ini yang maksudnya adalah sebetulnya setelah itu, ya karena dia sudah tidak memenuhi syarat sebagai kriteria presiden, maka itu dapat diberhentikan. Nah, dimaksudkan itu adalah cuma kata-kata dari
impeachment, ya, bahwa presiden itu di-impeach gitu, artinya diberhentikan di bahasa Indonesia. Karena mungkin Prof dimakzulkan gitu ya, bukan hanya itu saja. Nah, sekarang kalau kita lihat, apakah benar bahwa presiden itu sudah melanggar konstitusi? Menurut saudara Denny Indrayana, Prof Denny Indrayana diuraikan bahwa itu sudah memenuhi persyaratan, sudah memenuhi pelanggaran-pelanggaran konstitusi. Bahwa DPR tidak memproses itu bukan berarti tidak melanggar konstitusi. Itu yang ditegaskan oleh Prof Denny Indrayana. Nah, untuk hal itu saya sepakat. Jadi saya menambahkan di dalam beberapa kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Presiden Jokowi, yaitu terindikasi saya melihat bahwa ini juga sudah jelas melanggar. Contohnya adalah saya mulai dengan yang terakhir aja, yaitu Perpu Cipta Kerja. Nah, Perpu Cipta Kerja ini adalah namanya Perpu dikeluarkan kalau ada kegentingan memaksa. Nah, di mana kegentingan memaksa? Ini seolah-olah ada katanya krisis ekonomi global, lalu dikeluarkan Perpu. Tapi krisis ekonomi global itu yang bagaimana yang bisa dikeluarkan sebagai Perpu? Apakah cuma resesi? Kalau resesi saja, itu ya dimanapun sudah biasa itu resesi 2 quarter turun, lalu kemudian naik lagi gitu. Itu sudah biasa. Nah, sebelum itu, Undang-Undang Cipta Kerja itu sudah dinyatakan inkonstitusional. Jadi itu sudah melanggar konstitusi itu oleh MK gitu kan? Itu sudah ada pernyataannya dari MK. Inkonstitusional meskipun ada embel-embel bersyarat. Artinya kalau tidak dibenarin itu inkonstitusional. Dan sampai sekarang tidak dibenari, ya, tidak ada dikoreksi gitu. Dan yang ada dikeluarkan Perpu. Maka Perpu Cipta Kerja harusnya adalah melanggar konstitusi. Tetapi sekali lagi DPR ini malah mengesahkan itu undang-undang meskipun pengesahannya juga terindikasi melanggar. Kenapa melanggar? Karena harusnya adalah Perpu itu disahkan di masa persidangan paripurna berikutnya. Tetapi berikutnya itu yaitu waktu kalau nggak salah 16 Januari tidak disahkan gitu. Setelah itu baru disahkan kemudian di Februari. Itu pun sudah tertanda ini ada indikasi pelanggaran gitu. Terus kemudian ada konsep badan otorita sebagai kepala daerah IKN. Jelas ini melanggar konstitusi pasal 18 mengenai pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah itu sudah dikatakan bahwa daerah itu terdiri dari provinsi dan provinsi terdiri dari kabupaten dan kota. Tidak ada badan otorita. Lalu kemudian kepala daerah provinsi disebut gubernur, kepala daerah kabupaten adalah bupati, dan kota adalah wali kota. Tidak ada badan otorita gitu. Ini melanggar benar pasal 18 ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu dilanggar semua gitu kan. Kemudian kepala daerah itu dipilih secara demokratis. Nah, badan otorita diangkat gitu. Lalu katanya alasannya adalah ini adalah daerah khusus. Kekhususan dari ibu kota. Ini melanggar. Kekhususan ibu kota adalah begini. Negara terdiri dari provinsi. Provinsi terdiri dari kabupaten dan kota. Nah, kekhususan Jakarta, daerah khusus ibu kota, Jakarta itu provinsi tapi tidak ada kabupaten. Dan tidak dipilih kabupaten di kepala daerahnya, yaitu kepala daerahnya administratif Jakarta Barat, Selatan, Timur, Utara, dan Pusat. Dan itu diangkat, itu daerah kekhususannya. Begitu juga dengan daerah khusus, daerah istimewa Yogyakarta. Istimewanya di mana? Gubernurnya tidak dipilih. Nah, itu sudah ada gitu untuk itunya. Jadi bukannya berarti daerah khusus ibu kota, daerah khusus ibu kota itu lalu diambil daerahnya adalah menjadi sesuatu yang tidak ada di Undang-Undang Dasar. Nah, ini salah satu konsep yang melanggar dari pasal 18, 1, 2, 3 ayat ya, ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu, 6. Nah, terus kemudian penjabat kepala daerah. Kita tahu beberapa kepala daerah selesai 2017 dan 2018. Lalu diangkat, kepala daerah selesai di tahun yang 2017, 2022
dan yang 2018 selesai 2023. Seharusnya di situ ada pemilihan kepala daerah pilkada untuk 2017 misalnya 2022 misalnya untuk Jakarta. Tetapi ini tidak diadakan pemilihan. Lalu diangkat yang namanya penjabat. Nah, ini sudah jelas bahwa di dalam pasal 18 itu adalah ayat 4, gubernur, bupati, dan wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Jadi harus ada itu. Itu salah satunya lagi. Nah, lalu kemudian Perpu nomor 1 tahun 2020 mengenai corona. Ini jelas juga melanggar. Melanggarnya di mana? Melanggarnya itu dia Perpu ini mengamputasi wewenang dari DPR sebagai pembuat undang-undang untuk APBN. Lalu dikatakan APBN itu harus dibuat berdasarkan undang-undang bersama dengan DPR. Perpu itu pertama adalah mereka tidak membuat undang-undang APBN. Apa yang dilakukan? Mereka menggunakan Perpres untuk APBN. Ini jelas melanggar. Perpres 54 dan kemudian dirubah menjadi Perpres 72 untuk tahun 2020 dan untuk 2022 Perpres 98 kalau nggak salah. Itu untuk perubahan APBN. Jelas ini melanggar. Itu. Lalu kemudian independensi dari Bank Indonesia. Undang-undang itu mewajibkan Bank Indonesia adalah independen. Sebetulnya seperti KPK. Nah, independen di dalam Bank Indonesia itu dia tidak boleh membeli surat berharga di pasar primer, surat berharga pemerintah. Tetapi itu dihapus di dalam Perpu ini. Perpu corona gitu. Jadi banyak sekali bahwa ini di dalam keuangan negara dan sebagainya itu dilanggar. Itu yang terakhir yang saya mau inikan adalah kalau kita bicara konstitusi, kita melihat ini secara keseluruhan. Undang-undang di Indonesia tidak boleh melanggar konstitusi, ya kan? Undang-undang itu harus sejalan dengan konstitusi. Artinya apa? Kalau kita bicara secara luas konstitusi, maka undang-undang pun berlaku secara tidak langsung turunan dari konstitusi. Karena di dalam konstitusi disebutkan bahwa ini akan diatur di dalam undang-undang. Nah, jadi undang-undang ini ada turunan dari konstitusi. Artinya kalau kita melanggar undang-undang, itu artinya juga melanggar konstitusi. Itu harus dilihat secara keseluruhan. Karena undang-undang itu pasti taat konstitusi. Harusnya gitu. Undang-undang yang tidak taat konstitusi, itu harusnya dinyatakan pelanggar. Jadi pelanggaran konstitusi ini ada dua hal. Pertama adalah memang tidak sengaja, yaitu kita tes di dalam MK, apakah di situ melanggar konstitusi atau tidak. Dan yang kedua adalah bahwa kalau itu ada pelanggaran yang memang disengaja dan MK-nya sudah di-setel, ya, bahwa di sini semuanya dicatatkan gitu. Nah, jadi kalau melanggar konstitusi itu adalah pengkhianatan kepada negara, bahwa presiden yang melanggar konstitusi di dalam Undang-Undang 169 butir B itu dinyatakan sebagai pengkhianat negara. Sama juga dengan mereka yang ikut melanggar konstitusi, yaitu mengkhianat negara juga. Jadi artinya kalau DPR ikut melanggar konstitusi, kalau Mahkamah Konstitusi ikut melanggar konstitusi, menurut saya harusnya ini harusnya adalah dinyatakan juga sebagai pengkhianat negara. Nah, sekarang kita lihat bahwa karena ini adalah proses di DPR, proses di DPR ini kelihatannya bahwa ini sudah menyatu dengan eksekutif, itu kita tidak bisa apa-apa. Tetapi jangan lupa bahwa kekuasaan Anda tidak selamanya. Seperti juga tadi yang Prof
Musni katakan, Anwar Ibrahim kemudian sekarang naik, ya. Nah, dia sekarang ini mencoba lagi melihat apa yang pertama adalah Najib dan sebagainya itu sudah selesai, dan kemudian juga Mahathir. Apa yang diinginkan oleh Mahathir yang dianggap dia melanggar, dia dianggap sebagai dikriminalisasi. Ini bisa berbalik gitu. Nah, jadi kekhawatiran rezim yang sekarang berikut koalisi-koalisinya, saya bisa maklum kalau ada tokoh yang ingin perubahan itu harus diganjel karena dampaknya bisa ke sini gitu. Nah, ini yang harus dilawan oleh rakyat, bahwa kita sekali lagi harus taat konstitusi. Kalau kita tidak taat konstitusi, maka negara kita bisa diatur, bisa diperintah dengan sewenang-wenang. Dengan sewenang-wenang, dan negara ini akan menjadi negara gagal. Nah, untuk itu ya kita menghimbau, ya sadarlah bahwa pertama, yang pasal-pasal atau undang-undang yang melanggar konstitusi ya harusnya Anda batalkan. Itu sebagai kompromi untuk ke situ. Ya kalau tidak dibatalkan juga, ya berarti rakyat akan bisa menuntut. Dan kalau rakyat sudah melihat bahwa di DPR, di wakilnya tidak ada harapan, ya apa yang harus dilakukan? Nah ini kan semua yang terjadi kan ekstra parlementer kan begitu. Karena ketidakpuasan dan tahu benar-benar wakil rakyat melanggar apa yang ada disepakati gitu. Nah itu hati-hatilah bahwa kekuatan rakyat ya kelihatannya bahwa ya memang tidak berdaya, tetapi sekali berdaya ini akan hancur. Nah, itulah yang kita harus hindari. Terima kasih.